Waalaikumsalam Bapak. Menggarisbawahi dari yang disampaikan Pak Bayu tadi ya Pak. Betul. Gunakan yang ada, jangan mengada-ada biar berhasil Pak. Betul. Berangkat dari situ, pada waktu kami mengikuti pelatihan ini, kami membuat daftar ada bahan di tempat kami yang ini sebenarnya tidak perlu kita beli ya Pak. Betul. Satu itu ada kulit singkong, itu setiap 2 hari sekali ada sekitar 4 kintal Pak. Amin. Lajeng ada kangkung air karena ini dekat dengan waduk sehingga kangkung air itu banyak yang tumbuh liar di situ. Yang ketiga ada keong mas, ada enceng gondok, dan satu lagi saya punya 2 teman yang punya kandang klosus itu Pak. Jadi bangkai ayamnya kalau kita manfaatkan, beliau berkenan bisa untuk dimanfaatkan. Bangkai ayam maksudnya? Iya Pak. Baik. Ayam potong itu Pak. Ayam boiler potong. Nggih, ngaten Pak. Dari daftar nggih Pak, bahan-bahan yang kami sampaikan tadi kira-kira ternak apa yang paling cocok, paling bagus keren untuk ini kita, Bapak Ibu. Ngaten Pak, matur suwun. Biasanya saya tanya dulu mau ternak apa, ini sekarang dibalik, Bapak mau ternak apa kalau saya punya itu. Baik Bapak Ibu, punya ayam mati, ada kulit singkong, ada eceng gondok, ada keong, ada apa lagi, kangkung. Kalau saya punya bahan ini, kira-kira ternak apa yang bisa kita kelola? Yang pertama, Bapak Ibu, saya minta tolong ke depan Bapak Ibu, kalau pelihara ikan, itu nanti ada peraturan, bukan ke depan. Sebenarnya peraturan ini sudah dibuat tahun 2010. Kalau pelihara ikan, pelihara apapun, tidak boleh diberi makan bangkai, itu hukum. Jadi paling banyak biasanya kalau ada bangkai ayam, ikan apa yang dipelihara? Lele. Itu ada peraturannya, nanti tidak boleh dijual. Tapi sekarang itu dibuat tahun 2010, sampai sekarang belum direalisasi. Terus yang kedua, jadi ayam mati, memang paling bagus, tolong kalaupun ada bangkai yang dilakukan nomor 1 bisa dibakar. Kalau Bapak Ibu betul-betul baik, cinta lingkungan, lebih baik direbus. Direbus, saya tunjukkan nanti alasannya. Kenapa kok harus direbus? Kolam tidak akan bau. Tapi kalau dikasih makan ayam yang dibakar, itu kan tidak matang sempurna. Cuman hilang bulunya, gosong luarnya, dagingnya tidak matang semua, sehingga apa? Efeknya kolamnya bau. Ketika kolamnya jadi bau, amoniak meningkat, kematian juga banyak di ikan. Sehingga kalau tidak gitu kita ganti air. Kalau direbus, ini matangnya sempurna. Bulunya minta tolong harus dicabut. Kalau tidak bisa dicabut boleh dibakar, tapi tetap direbus. Tujuannya apa? Kalau bulunya nyangkut di lehernya ikan, ikannya juga mati. Itu yang pertama. Terus yang kedua, berarti kalau ikan mati bisa untuk, kalau ayam mati bisa untuk ikan. Yang kedua, ikan itu tidak cuma butuh daging. Tidak perlu, tidak cuma butuh protein, tapi dia juga perlu namanya karbohidrat. Dia juga perlu namanya serat. Kalau Bapak pelihara ayam mati, pelihara ikan, berarti Bapak siapkan di sini azola. Atau di sini kan sudah ada kangkung nih, mana kangkung? Ini kangkung air. Nah ini dipakai untuk ke sini juga boleh. Ikan apa yang dipelihara? Bapak Ibu, begini ceritanya. Kalau ikan lele itu bisa mandiri benih juga Bapak Ibu. Tapi enak mana? Pelihara ikan lele yang harus ngawinkan atau nila yang kawin sendiri? Nila. Tapi syaratnya harus ada air mengalir atau ada
gelembung udara, aerator. Kenapa ini penting sekali? Kalau saya sebagai seorang herbalis, kalau ditanya orang, ikan apa yang terbagus adalah ikan yang bersisik. Kenapa kok bersisik itu bagus? Karena dagingnya itu baik. Terus yang kedua syarat di dalam integrated farming adalah mandiri benih. Ikan nila itu enggak usah disuruh kawin, dia kawin sendiri, Bapak Ibu. Percayalah. Jadi Pak, kalau boleh saya katakan ini direbus untuk ikan, kalau boleh ikan nila. Jadi walaupun pas kandangnya itu tidak operasi, kan kandang itu tidak selalu terus jalan Bapak Ibu. Jalan 2 minggu istirahat, isi lagi. Jalan 2 minggu istirahat, isi lagi. Kalau ikan makanannya kurang, dia pasti stres. Terus yang kedua, kalau cuma mengharapkan dari ayam tetangga, itu doanya tidak enak loh Bapak Ibu. Maksudnya doanya ndang mati gitu kan tidak pantas kita. Kita harus siapkan dengan pakan cadangan. Seandainya Bapak Ibu mau pelihara ikan, peliharalah ikan yang tidak tergantung kepada siapapun. Karena itu tanamlah azolla, kalau ada kangkung boleh pakai kangkung. Supaya bisa mandiri pangan. Lah ayamnya Pak, kalau ada yang mati, bonus. Paham ya? Bukan jadi yang utama. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya punya kulit singkong. Kulit singkong untuk makan ikan kan tidak mungkin. Siapa yang makan kulit singkong? Kambing dan sapi. Bapak boleh pilih, bisa kambing, bisa sapi. Salah satulah. Karena pakannya tadi ada berapa? 200 kilo katanya tadi berapa? 4 kintal, 400 kintal per 2 hari. Berarti kan per hari 200 kilo. Ini pasti-pasti enggak Pak? Jangan sampai nanti Bapak sudah pelihara kambing, tahu-tahu lo pabriknya tutup. Wah repot ini. Paham ya? Kalau ini masih tergantung ke orang, kita boleh pakai. Tapi kapasitasnya Bapak kurangi separuh lebih. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu tanya, kambing cuma dikasih makan kulit singkong saja bisa hidup? Tidak, bisa. Karena di dalam integrated farm yang saya bangun Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu tidak bisa tanam jagung, mau pelihara ayam, saran saya yang kedua adalah tanam singkong. Kenapa kok singkong? Setiap induk harus tanam singkong setiap hari 1. Seandainya punya 10 berarti setiap hari harus tanam 10. Karena usianya singkong ini 6 bulan sampai 8 bulan. Kalau kita pakai P5 yang panen di 5 bulan atau 6 bulan, berarti 180 kali 10. Berarti kita butuh 1.800 tanaman singkong. Atau kita perlu tanah seluas 1.800 untuk bisa pelihara 10 ekor induk dengan anak-anaknya. Itu teorinya kalau singkong. Terus singkongnya bagaimana? Daun sama umbinya, dalam sama singkongnya kita rebus, kita jadikan pakan ayam. Kulitnya untuk apa? Pakan kambing. Begitu. Tapi kalau sudah punya kulit saja, karena ini limbah, tolong jangan dihitung full. Kalau per hari 200, harusnya 200 ini dibagi 4 kan cukup 50. Karena ini gratisan, tolong dibuat maksimal 10 sampai 20 ekor. Supaya apa? Ada cadangan. Enak mana? Pakannya numpuk atau bingung? Numpuk. Jadi ketika ada diproses, Prosesnya dengan apa? Kalau ini terima kering, alhamdulillah tinggal difermentasi. Tapi kalau ini basah berarti butuh bahan kering. Kalau baik hati kasih dedak walaupun kasar. Kalau kurang ikhlas carikan tongkol jagung yang digiling. Kalau ndak ada boleh pakai tumpi yang ada saja. Terus yang kedua, eceng gondok. Eceng gondok untuk pakan kambing bisa enggak? Bagus. Eceng gondok bagus untuk pakan kambing. Bapak Ibu, semua tanaman yang tumbuhnya cepat, saya ulangi ya, semua tanaman yang tumbuhnya cepat berarti N-nya tinggi, nitrogennya tinggi, itu proteinnya tinggi, serat kasarnya memang tinggi. Tapi kalau yang makan kambing habis.
Tenang saja, biarpun eceng gondok seratnya kasar, kotoran kambing tetap bulat-bulat. Karena apa? Memang enzimnya memang mengurai serat. Terus yang berikutnya kalau ada keong. Nah, kalau ada keong saya punya ikan boleh. Terus yang kedua, keong berikutnya Bapak Ibu, selain untuk pakan ikan, kalau Bapak Ibu mau bereksperimen buat nutrisi. Nutrisi itu ada dua, bisa untuk tanaman, bisa untuk ternak. Keong itu kalau telur banyak atau sedikit Bapak Ibu? Banyak. Keong itu pertumbuhannya cepat. Kalau Bapak Ibu punya keong, kalau seandainya dibuat nutrisi begini, 20% adalah keong, 80% adalah air kelapa. Ditambah gula 2-3%. Ini rumusnya. Ketika jadi nutrisi diproses secara anaerob seperti membuat kuteja tadi. Tujuannya apa? Ayam yang mogok telur dikasih ini pasti telur. Terus kalau ini diberikan kepada ikan bagaimana Pak? Nutrisinya bisa. Kalau Bapak Ibu mau berikan langsung, tapi saran saya digiling kemudian dimasak. Jadi saya minta tolong Bapak Ibu untuk ikan, saya minta tolong dimasak jauh lebih bagus. Nutrisi ini kalau seandainya Bapak Ibu semprotkan di tanaman, tugasnya apa? Yang pertama, dia akan membuat pertumbuhan buah menjadi besar. Yang kedua, tanaman jelas lebih sehat. Terus yang ketiga, kalau buah rasanya manis. Dosisnya maksimal 50 ml per 15 liter air. Bisa dipahami kira-kira Bapak? Jadi kalau nutrisi ini Bapak Ibu, kalau banyak keong, yuyu, kepiting, yang pokoknya yang telurnya banyak-banyak, lele dan sebagainya, ini Bapak Ibu bisa gunakan untuk ternak, tapi syaratnya seperti ini. Kalau untuk tanaman dosisnya maksimal 50 ml per 15 liter. Tanamannya pasti bagus. Nah, kalau Bapak Ibu semua ini bisa dapat gratis, ngopeni ini saja sudah jadi hebat. Bisa dipahami? Terima kasih. Ayo sebelah sini lagi tambah 2, terus sebelah sini lagi pindah ke sini. Baik, 1, 2 aja, Ibu sama Bapak di belakang. Monggo Ibu, sudah nyala. Digoyang nyala nih. Katanya. Mas dimatikan situ Mas tadi Mas mungkin. Dimatikan. Dimatikan deh. Oh sudah, oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Saya ini Ibu Ana. atau Mbak ini? Ibu. Oke baik. Saya mau menanyakan ini tentang pakan ayam petelur. Baik. Nah itu kan kombinasinya kan konsentrat. Iya. Konsentratnya itu kan dari pabrik. Betul. Terus jagung, katul, sama tambahan mineral sama premik. Oke. Terus tambahannya lagi kan kayak kunyit kayak gitu. Betul. Nah untuk konsentratnya ini yang saya tanyakan. Karena kan kita selalu mengandalkan dari pabrik. Betul. Sedangkan kalau dari pabrik misalkan barangnya import atau ada inflasi kayak gitu pasti harga naik. Kita mengikutinya seperti itu. Itu saja Pak Bayu yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Saya boleh minta tolong begini Bu. Nanti enggak usah banyak. Sekarang ayamnya berapa ribu minta tolong, maaf tanya. 1.100. Saya minta tolong enggak usah banyak-banyak. 10 ekor saja. 10 ekor saja kasih buat pabrik pakan sendiri. Bahannya dari apa? Begini. Rata-rata konsentrat itu paling banyak isinya adalah lisin. Lisin itu adalah protein, asam amino yang rata-rata impor. Nah, sekarang saya minta 10 saja saya kasih resepnya. Jadi yang pertama, saya butuh jagung. Jagung ini usahakan di angka 50%. Terus yang kedua saya butuh dedak. Dedak maksimal 20%. Terus yang ketiga, saya butuh tambahan protein. Saya butuh namanya azola. Saya butuh sekitar ya 30 sih, tapi yang premik dan lain-lain Ibu tambahkan karena kan cuma 0, betul ya? Baik.
Saya minta tolong 3 resep ini saja. Dedak, jagung, azolla. Kalau boleh Bu, jagungnya memang hari ini mahal. Sudah turun ya, sekarang sudah 8 ribuan ya, atau 7 ribu? 7.500. Baik begini, saya minta tolong, untuk sementara jagungnya beli. Tapi besok saya minta tolong Ibu buatkan konsep seperti ayam tadi. Ibu buat pakai cara ini. Paling 1 minggu ayamnya agak stres. Nggak usah banyak-banyak, 10 saja. 10 ekor saja. Setelah 1 minggu ayamnya kan sudah pulih. Nanti ibu akan lihat yang pertama, ukuran telur akan berkembang bagus. Yang kedua, presentasinya bisa di atas 80-90%. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah kualitas telurnya akan luar biasa. Kalau ibu di sini mau telurnya warna jingga, saya minta tolong yang premiknya ibu buat dari cangkang kepiting atau kepala udang. Terus yang kedua, ketika ibu sudah lakukan ini, nanti ibu cek selama 2 minggu saja berturut-turut, ibu akan lihat hasilnya. Kalau sudah bagus, saya minta tolong segera mulai buat. Seperti misal saya hitungkan, tidak apa-apa di sini ya. Ibu punya 1.100 ayam, kali anggap aja 200 gram, 0,2. Berarti di sini ketemu pakan setiap hari 200, anggap aja 200 kilo ya Bu ya. Anggap aja 200 kilo setiap hari. Nah 200 kilo ini bukan sudah bisa hitung nih, jagungnya berarti setiap hari 100 kilo. Kalau jagungnya setiap hari 100 kilo dikalikan 3 bulan, 90 sama dengan 9 ton. Kalau 9 ton dikalikan 5 itu butuh 45.000. Berarti ibu butuh tanah seluas paling enggak 5.000 meter. Ini untuk jagung. Dan ibu saya doakan nanti jadi ayamnya tambah banyak. Karena apa? Siapa yang bisa membuat pakan murah, dia yang bertahan. Kenapa kok begitu? Ini ayam petelur Bapak Ibu. Saya punya teman punya ayam 1 juta. Begitu harga jagung kemarin tembus angka 9.000. Apa yang dia lakukan? Setiap hari ngitungnya rugi saja. Kalau ini bertahan sampai 3 bulan, bisa-bisa setiap hari hilangnya 1 mobil. Nah, peternak kecil yang dananya tidak cukup Bapak Ibu, gelondong. Akhirnya jual ayam untuk beli pakan ayam. Saya minta tolong, ayo berubah. Jadi yang kedua, ibu butuh dedak. Saya minta tolong kalau dedak, ibu bisa ngitung sendiri. Tapi tidak semua daerah punya sawah Bapak Ibu. Karena itu bisa beli, betul ya. Yang ketiga, azolla. Azolla ini 30%. Kalau setiap hari itu butuh pakan 200 kilo, berarti azollanya butuh 60 kilo. Berarti kalau 60 kilo, lahan untuk azolla butuh berapa banyak? Lahan untuk azolla berarti 60 kilo dikalikan 8. Berarti ketemu berapa? 500 meter. Coba bayangkan, anggap ajalah butuh tanah 6.000 meter. Bisa ndak beli pakan Bapak Ibu? Bahagia tidak? Bahagia sekali. Gara-gara punya ayam petelur bisa produksi pakan, akhirnya bisa pelihara kambing. Sudah pelihara kambing, alhamdulillah. Kotoran ayamnya Bapak Ibu karena makannya jagung dipakai untuk pupuk jagung, kambingnya untuk pupuk jagung. Gara-gara azolla, Bapak Ibu bisa membuat macam-macam. Jadi begini loh konsep integrasi pertanian Bapak Ibu. Kalau kita punya 1, bisa menjadi 3. 3 bisa menjadi 9. 9 bisa menjadi 17. Kalau Bapak Ibu tanya ada berapa bidang yang saling berkaitan, ada 8 bidang. Kalau sudah jadi kengangguran orang, ingat baik-baik ya,
semakin orang sukses itu semakin nganggur. Karena yang bekerja jarinya sama mulutnya. Kan pekerjaannya jadi minta tolong. Minta tolong ya, minta tolong ya. Itu kalau sudah jadi sukses Bapak Ibu. Sehingga apa? Gara-gara semua bidang ini ketika kita jalankan sama-sama, ini menjadi potensi yang luar biasa. Gara-gara saya tanam asola, saya butuh pupuk. Pupuknya dari mana? Dari kotoran ayam ditambah air beras setiap minggu 1 kali. Per 8 meter kasih 1 liter. Cuman airnya saja. Kalau terlalu banyak pupuknya bisa jadi maggot. Kalau terlalu banyak dari maggotnya ada kaskot. Kaskot diolah jadi pupuk lagi. Maggotnya diolah jadi pakan lagi. Tapi tolong, saya tidak rekomendasi kotoran ayam yang menjadi maggot diberikan kepada ayam. Tidak boleh. Karena ada bakteri apalagi jadi ayam petelur, bakteri E. coli. Itu masih masuk ke dalam telur. Saya minta tolong jangan ngeracuni anak-anak dengan bakteri jahat. Bagaimana caranya? Kalau ada maggot, maggotnya untuk ikan. Gara-gara ikan ada air ngalirnya untuk asola. Nah ikannya Bapak Ibu bisa dikasih makan asola, bisa juga dikasih makan oleh kotoran ayam yang keluar maggot. Sehingga apa? Usahanya satu, gara-gara ini jadi banyak macamnya. Sehingga ketika usahanya satu, macam-macamnya jadi banyak, semua menghasilkan keuntungan. Apa yang kita dapatkan? Terpaksa jadi kaya. Bahagia ya kalau begini ya. Jangan ke susu pulang, tenang, besok masih jalan-jalan. Ke susu praktek. Saya yakin bayangannya sudah oh iya ya. Tapi tenang, besok masih healing-healing. Mari yang di belakang Bapak maju nggih. Bu bisa dimengerti kira-kira Bu? Bisa dipahami nggih? Ada nggih tanah kira-kira 6.000 meter kira-kira? Kalau tidak ada nyewa Bu, nyewa. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Kendro dari Malang. Alhamdulillah. Pertanyaannya mungkin mirip-mirip Mas itu tadi. Iya. Kalau tadi yang tersedia ayam mati, kulit singkong. Ini saya kalau kerja pulang itu lewat pasar induk Ngadang, Pak. Oke, siap. Itu banyak sayur-sayur dibuang. Terus sama yang banyak lagi itu kulit bawang putih Pak. Baik. Nah, itu bisa untuk apa aja gitu. Terima kasih. Alhamdulillah. Ngadang itu kota pasar kenangan saya Mas. Karena setiap hari saya dulu bawa panenan ke pasar Ngadang. Saya dulu praktek pertanian pertama kali saya kuliah di Malang Bapak Ibu. Jurusan kuliah saya itu keren Bapak Ibu. ABM, Akademi Bank Malang. Jadi sekolah saya itu ekonomi. Tadi ada masnya tadi nawari, Pak Bayu, kalau diundang ke kampus bagaimana? Saya itu malu tingkat dewa Bapak Ibu. Sebelah saya pembicaranya kan profesor panjang-panjang kan gitu kan. Ketemu saya sarjana ekonomi, suruh ngomong pertanian, enggak nyambung sebenarnya. Tapi gara-gara itu saya seringkali kalau tanya kurikulum vitae saya selalu jawab, boleh enggak usah ditampilkan kurikulum vitae-nya. Kenapa kok begitu? Saya malu, gelar saya cuma sarjana ekonomi. Sebenarnya yang malu bukan saya harusnya, tetangga saya ini malu semua harusnya. Paham maksud saya ya? Dulu Bapak Ibu ketika saya gara-gara gelar ekonomi itu, yang ngundang saya ke dokteran. IDI, Ikatan Dokter Indonesia ngundang saya seminar, IBI seminar gitu. Saya bilang ke mereka satu, kalau yang undang resmi mesti tanya kurikulum vitae. Ketika saya jawab mereka, boleh enggak kurikulum vitae jangan ditampilkan biar tidak mempermalukan diri. Sarjana ekonomi Pak saya ini. Tapi alhamdulillah gara-gara saya sarjana ekonomi jago ngitung, betul ya? Jago ngitung. Begini Pak, kalau setiap hari lewat Ngadang, kupak limbah yang ada itu kulit bawang. Bawang merah, bawang putih, terus habis gitu kubis, terus habis gitu macam sayur sisa. Mau jadi orang terkenal atau enggak Mas? Terkenal, didatangi presiden gitu. Boleh ya? Hari ini tren. Orang banyak mengolah maggot dari limbah pasar.
Tapi banyak yang gagal juga. Kenapa kok gagal? Peptisidanya di dalam tanaman ini kan luar biasa banyak. Betul ya? Sehingga ketika diberikan maggot langsung, kadang-kadang banyak maggot yang mati. Terus bagaimana cara ngolahnya? Bahan yang ada ini kita fermentasi. Kalau ini dijadikan pupuk langsung bagaimana Pak? Bisa, bisa. Bagus, bagus. Tetapi kalau kita ngolah langsung Bapak Ibu, kan cuma satu mata rantai. Dari sini ke pupuk. Nah, kalau cuma ke pupuk berarti kita jualannya pupuk padat atau cair. Tetapi ketika setelah kita fermentasi kita berikan ke maggot. Tugasnya maggot apa Bapak Ibu? Makan limbah. Tapi tolong difermentasi dulu supaya tidak keracunan. Fermentasinya bagaimana? Limbah-limbah yang ada, karena limbah sayur kan rata-rata berair. Pasti keluar air enggak kira-kira? Prosesnya dibuat seperti, jadi kayak tadi lah, ini dikasih para-para, kasih limbahnya ditutup, airnya keluar dikembalikan lagi terus menerus pagi dan sore. Kayak buat pupuk horti. Terus yang kedua, yang paling penting dalam proses fermentasi seperti ini, kita punya ampasnya nih. Ampas ini dikasihkan ke maggot. Tujuannya apa ketika itu dikasihkan ke maggot? Kalau seandainya langsung diberikan maggot, fermentasi tertutup pun boleh. Tapi kalau dengan cara ini jauh lebih bagus. Kita punya limbah yang cairnya Bapak Ibu mahal. Saya mau fair katakan. Saya mau katakan fair. Ini ironis. Kubis paling mahal itu 10.000. Mentok paling mahal. Betul ya? Pernah enggak ada orang jual kubis 20.000? Hampir tidak ada kan? Coba bayangkan. Ini ironis ya, sakit hati ini nanti kalau dengar. Gara-gara saya cuma ngolah pakai ini dijadikan pupuk horti, konsepnya kayak pupuk horti. Saya punya cairan kubis, betul? Kubis itu airnya hampir 98%. Jadi dari 100 kilo, kalau kita keringkan tinggal cuma 2 kilo kalau sampai. Yang lainnya air. Airnya ini kalau di tempat sampah namanya lindi. Tetapi kalau lindi itu berbeda dengan proses fermentasi. Ketika kita kembalikan berulang, maka kita dapatkan pupuk cair yang hebat. 1:10 siramkan tanaman langsung super, boom tanamannya. Ini saya ajarkan Bapak Ibu. Terus habis gitu Bapak Ibu jual 20.000 1 liter. Saya mau tanya, harga kubis pas mahal 10.000, pas murah 5.000, pas murah lagi 1.000, pas murah lagi 500. Fair Bapak Ibu. Tetapi masnya yang ambil sampahnya terus dijual 20.000. Kayak mana? Yang petani kubis, pedagang kubis atau pemulung sampahnya? Jadi minta tolong. Jangan malu jadi pemulung. Loh apalagi kalau mau ditambah kerjaan sedikit. Difermentasi dikasihkan maggot. Saya kemarin peserta pelatihan kapan ya? 2 kali sebelum Bapak Ibu ini. Ada asosiasi maggot Jawa Barat Bapak Ibu yang sekolah ke tempat saya. Terus saya bilang berapa harga jualnya maggot? Hari ini kita jual 6.000, enggak masuk. Jual harga 3.000. Loh Pak kalau jual 3.000 nanti semua orang beli ke saya. Kepengen laris atau tidak dagangannya? Paham maksud saya? Mau cuma makan gratis saja kok bingung. Loh Pak ini kan biayanya mahal. Biaya apa? Cuma ngambil dari tempat sampah. Terus yang kedua apa yang jadi masalah? Kasgotnya itu loh Pak kita enggak bisa olah. Ketika ini kita berikan tanaman, mati semua. Loh kan sudah hebat. Berarti kasgot bisa membunuh tanaman. Loh. Ngerti enggak kata-kata hebatnya? Ketika dia cerita, Bapak Ibu saya ulangi ceritanya. Bapak Ibu perhatikan dengan seksama. Ketika saya buat maggot, ada namanya kasgot. Ketika kasgot saya berikan tanaman, maka yang terjadi tanamannya mati. Ini keren atau tidak?
Loh berarti kaskotnya kalau untuk pupuk Pak tidak bisa langsung. Iya. Tapi kalau untuk herbisida? Loh, halo? Banyak enggak diantara Bapak Ibu yang tanya herbisida? Caranya sepele buat herbisida. Buat pupuk konsentrasi tinggi. Pasti mati. Tapi jangan ditaruh di yang asli. Paham di sini? Saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi. Herbisida. Herbisida Bapak Ibu, semua kalau yang dijual kan racun. Merusak tanah. Betul atau tidak? Supaya kita buat herbisida yang baik, kita pakai herbisida yang namanya pupuk. Cuman konsentrasinya tinggi. Apa buktinya? Tadi gara-garanya. Pak, saya punya pupuk, saya pupukkan tanaman saya, mati. Loh kan sudah keren kan? Berarti apa yang membuat mati? Konsentrasinya terlalu tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu tanya ke saya kemarin diprotes sama guru besar mana gitu loh Bapak Ibu. Loh Pak Bayu kok bisa membuat herbisida dari pupuk? Saya bilang harusnya, tapi saya tidak jawab. Saya minta maaf, saya tidak jawab. Sama sekali saya tidak jawab. Dimarahi banyak, saya tidak jawab. Dalam hati saya, sekolahnya belum sampai. Dolennya kurang jauh. Kalau ke pasca tanaman kita sendiri, berarti harus diencerkan. Tetap konsentrasi tinggi. Yang diencerkan harusnya seandainya Pak. Karena itu kita butuh namanya laboratorium Bapak Ibu. Kita coba dulu 1:10 dulu. Terus 1:5. Kalau belum mandi lagi 1:1. Lah kalau 1 asli mati. Lah kalau saya tanya Bapak Ibu, lindi ini berapa harganya? Gratis kan? Enak mana? Beli 1 liter harga 200.000 atau gratis? Oh cuman gratis aja loh, kok repot. Seandainya nih saya pakai 1 tangki tanpa pengenceran, 15 liter full saya pakai nyemprot, ikhlas enggak kira-kira? Enak mana beli atau gratis? Nah minta tolong. Jadi kalau namanya herbisida itu bisa menggunakan pupuk dengan konsentrasi tinggi. Saya mau ditegur Pak Bambang Bapak Ibu. Ini biasanya kalau lewat gitu ngode gitu biasanya. Siapa yang sudah sering digegeri Pak Bambang? Ini paling galak kalau di WA. Mohon dimaafkan Bapak Ibu. Setiap hari dia harus jawab keluhannya orang 200 orang lebih. Karena itu dia sering kali sepaneng. Ini alhamdulillah dia sehat-sehat saja, tensinya tidak tinggi. Mas bisa dipahami? Lah nanti, iya Pak, sabar Pak. Ketika kita punya maggot, kita punya kaskot. Kaskotnya dicampurkan di sini lagi Mas. Dijadikan pupuk horti. Maka saya jamin bisa membuat pupuk super. Harganya bukan lagi 20.000, nanti Masnya pasti jual 40, 50.000 dan dicari orang. Tapi syaratnya satu, harus punya kebun percobaan. Untuk menentukan apa? Dosis. Kalau yang Bapak Ibu lihat di tempat praktek kami, itu semua sudah saya teliti sehingga saya bisa membuat dosis. Tetapi kalau Bapak Ibu yang buat sendiri, saya minta tolong belajarlah meneliti supaya bisa menentukan dosis. Paham ya? Mudah atau susah Pak? Habis gitu Bapak Ibu, tapi jangan cerita di orang pasar. Nanti cerita di orang pasar nanti bahaya. Wah ternyata lebih mahal sampahnya. Wah ngeri Bapak Ibu. Apa manfaatnya kulit bawang? Kulit bawang itu mengandung silika. Kulit bawang mengandung zat perangsang tumbuh. Ketika ditaruh di sini jadinya pupuk super. Bisa dipahami? Bahagia? Alhamdulillah. Saya senang lihat wajah-wajah yang bahagia. Seandainya Bapak Ibu, semua kota yang punya tempat sampah bisa ngolah kayak gini, pupuk susah atau tidak kira-kira? Tidak.
Oh, saya senang sekali. Ada lagi yang tanya lagi enggak kira-kira? Oh, di sini Pak, dua di sini. Tenang. Oh, sini satu lagi boleh terus pindah ke sini ya. Oke, siap. Mas Igun ketawa terus ya Mas Igun. Semangat ya. Iya. Habis ini saya butuh dipijet ini.